Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya salam sejahtera dan bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Calvin Benedict Tambunan dengan NIM 221101125, yang dimana kali ini saya akan membahas mengenai PBK mengenai konsentrasi belajar. Baik, pertama kita akan membahas mengenai definisi konseling humanistik, yang dimana konseling humanistik merupakan pendekatan dalam konseling yang menempatkan manusia sebagai individu yang unik dan memiliki potensi untuk berkembang dan mampu mengarahkan dirinya sendiri menuju pertumbuhan optimal. Nah, dalam pandangan humanistik, setiap individu dipandang memiliki nilai intrinsik dan kecenderungan alami untuk berkembang ke arah yang positif apabila berada di dalam lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi. Yang dimana menurut Kodi pada tahun 2013, konseling humanistik bertujuan membantu klien mencapai kesadaran diri dan pencegahan dan pengarahan diri serta mendorong klien menuju kemandirian dan aktualisasi diri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan konseling humanistik. Nah, tujuan utama konseling humanistik ini adalah mendorong individu untuk meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan kepercayaan diri, dan mengaktualisasikan potensi dirinya, serta mengambil tanggung jawab penuh terhadap hidupnya. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, individu diharapkan mampu menjalani kehidupan yang lebih otentik dan bermakna dalam konteks pendidikan. Penerapan konseling humanistik sangat relevan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa, di mana konsentrasi belajar siswa seringkali terganggu oleh tekanan, rasa tidak percaya diri, dan ketidakmampuan mengelola emosi. Melalui konseling humanistik, siswa diajak untuk mengenali dan menerima dirinya, memahami sumber masalah konsentrasi yang dialaminya, serta dibimbing untuk menemukan solusi dalam dirinya sendiri. Teknik tambahan seperti deep breathing atau teknik pernapasan dalam dapat diterapkan bersama dengan konseling humanistik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik deep breathing, yang dimana teknik deep breathing adalah teknik relaksasi yang berfokus pada pengaturan napas secara sadar untuk mencapai kondisi tubuh dan pikiran yang lebih tenang. Teknik ini melibatkan proses menarik napas dalam melalui dalam hidung, menahan napas sejenak, dan kemudian menghembuskan perlahan melalui mulut. Nah, deep breathing membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang berperan dalam menenangkan tubuh, menurunkan tingkat stres, serta meningkatkan fokus dan konsentrasi. Nah, menurut David, Eshelman, dan McKay pada tahun 2008 dalam buku Relaxation and Stress Reduction Workbook, teknik deep breathing merupakan salah satu metode paling dasar namun efektif untuk mengatasi stres dan menenangkan pikiran mereka, dan mereka menjelaskan bahwa deep breathing is the most basic relaxation technique, yet the most commonly used to counteract the effects of stress. By breathing deeply and slowly, you send a message to your brain to calm down and relax. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengetahui konsentrasi belajar. Baik, kalau gitu adalah ada 4 pertemuan, yang mana pertemuan pertama yaitu adalah pertemuan persiapan dan observasi awal, di mana pertama tentukan indikator konsentrasi belajar, misalnya pertama fokus saat mendengarkan, kedua mengerjakan tugas, yang ketiga tidak melamun. Selanjutnya itu siapkan instrumen observasi atau lembar observasi dengan skala 1 sampai 4. Yang ketiga itu lakukan observasi saat kegiatan belajar berlangsung. Dan yang pertemuan kedua itu lanjutan observasi dan evaluasi sementara. Nah, pada pertemuan kedua ini, yang pertama itu gunakan instrumen yang sama untuk observasi, ini mana A. Amati apakah ada perubahan dari pertemuan sebelumnya. B. Catat skor masing-masing indikator. Yang selanjutnya itu adalah evaluasi singkat, yang mana bandingkan hasil pertemuan 1 dan 2, dan yang kedua identifikasi siswa yang menunjukkan peningkatan atau penurunan. Nah, pertemuan ketiga itu pendalaman observasi, yaitu di mana pertama lanjutkan observasi dengan lebih fokus pada siswa yang menunjukkan masalah konsentrasi. Yang kedua bisa juga dilakukan wawancara singkat. Yang ketiga catat hasil observasi pertemuan 3 di lembar yang sama. Dan yang terakhir analisis tren sementara. Nah, pertemuan terakhir yaitu pertemuan 4 penutup dan rekap data, yang dimana pertama lakukan observasi terakhir dengan cara yang sama, kedua rekap hasil total dan pertemuan 1 sampai 4 setiap siswa, ketiga membuat kesimpulan siapa yang konsentrasinya meningkat, siapa konsentrasinya menurun, apakah ada pola umum di kelas, dan yang terakhir tindak lanjut, yang dimana gunakan data ini untuk
gunakan data ini untuk menentukan pendekatan belajar berikutnya. Baik, sekian dari RPBK mengenai proposal saya dan konsentrasi belajar. Mohon maaf jika apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam